jejak adanya makam keramat di Desa Masin, Kandang Mas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Raden Ayu Dewi Namangsih adalah putri Sunan Muria, sedangkan Raden Rinangku adalah murid Sunan Muria dari Kerajaan Mataram. Raden Dewi Ayu Nawangsih terkenal kecantikannya yang dikagumi oleh semua murid-murid Sunan Muria. Sedangkan Raden Bagus Rinangku terkenal ketampanannya dan terkenal akan kesaktiannya. Singkat cerita, mereka berdua menjalin hubungan asmara, menjadi sepasang kekasih yang sangat serasi. Para murid Sunan Muria banyak yang iri dengan Raden Bagus Rinangku. Salah satu murid Sunan Muria yang bernama Cibulek juga menaruh rasa cinta kepada Dewi Ayu Nawangsih. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, Sunan Muria memberi tugas kepada Raden Rinangku untuk menjaga sawah, untuk menjaga tanaman padi yang hampir menjelang panen, yaitu yang terletak di Desa Masin sebelah selatan dari Pesanggerahan Sunan Muria. Suatu ketika pada saat menjaga padi di sawah, Raden Rinangku sedang berduaan dengan Raden Ayu Nawangsih. Kebetulan pada saat itu dilihat oleh Cibulek, salah satu murid dari Sunan Muria. Kemudian dilaporkan kepada Sunan Muria. Bahwa Raden Rinangku tidak menjaga padi, melainkan berduaan dengan Raden Ayu Nawangsih. Tetapi Sunan Muria tidak begitu terus percaya kepada laporan tersebut. Beliau terus mengecek akan kebenaran berita tersebut dengan mendatangi Raden Rinangku di kawasan persawahan Masin tersebut. Betapa kagetnya Sunan Muria, ternyata benar laporan dari Cibulek muridnya itu, bahwa Raden Rinangku lalai menjaga padi yang hampir panen, hingga padi yang sudah hampir panen tersebut habis dimakan burung karena ditinggal berduaan dengan Raden Ayu Nawangsih. Sunan Muria marah besar, namun Raden Rinangku tidak kurang akal untuk mengeluarkan kesaktiannya. Padi yang dulunya habis dimakan burung tiba-tiba utuh kembali. Namun Sunan Muria yang ilmunya setinggi langit
Mengetahui hal tersebut, Sunan Muria sangat kecewa serta marah besar. Beliau menakut-nakuti Raden Rinangku dengan panah. Dilemparkanlah panah ke arah Raden Rinangku. Namun kejadian tak terduga. Panah tersebut menembus dada Raden Rinangku. Celakanya lagi, Raden Dewi Ayu Nawangsih di belakang dada Raden Rinangku ikut tembus panah tersebut. Akhirnya pasangan kekasih tersebut jatuh tersungkur. Sunan Muria segera menolong dan dibantu oleh murid-muridnya, namun sudah tak tertolong. Akhirnya Dewi Ayu Nawangsih dan Raden Rinangku meninggal dunia itu seketika. Kejadian tersebut didengar para penduduk sekitar. Akhirnya mereka berbondong-bondong untuk menuju lokasi tersebut. Kemudian Sunan Muria memerintahkan untuk mengurus jenazah mereka berdua. Namun para peziarah malah diam terpaku semuanya seperti pohon jati. Aneh dan ajaib, para petajiah saat itu juga berubah menjadi pohon jati. Yang sampai sekarang tumbuh subur di makam keramat Raden Ayu Nawangsih. Hingga pohon tersebut dibiarkan sampai roboh sendiri. Masyarakat tidak berani mengambil pohon jati tersebut. Menurut mitos masyarakat setempat, pernah ada yang mengambil kayu jati di tempat makam tersebut untuk memasak, namun masaknya tidak pernah matang. Hingga sejak saat itulah tak ada yang berani mengambil kayu tersebut. Ada juga yang mencoba membacok pohon jati tersebut. Pohon jati tersebut mengeluarkan getah berwarna merah seperti darah. Sungguh sangat keramat. Begitulah sekilas cerita tentang makam keramat yang ada di Desa Masin, Kandang Mas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.